Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kartika, serta Ibu Kartika sebagai dosen saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Afifatul Rizkia, kelas C dari Prodi Analisis Kesehatan. Saya senang telah diberi waktu untuk mempresentasikan tugas saya yang saya beri judul Sifat Hedonisme. Sifat hedonisme juga merupakan sifat di mana orang-orang mementingkan kesenangan mereka di atas semuanya. Karena menurut mereka kesenangan itu paling penting, dan ini mengancam bangsa Indonesia. Karena dengan sifat ini penerus bangsa Indonesia akan menjadi boros dan menghamburkan uang untuk mencari kesenangan, sementara bagi mereka bisa jadi baik ataupun buruk. Nah, berikut merupakan agar terhindar dari sifat hedonisme. 1. Selalu bersyukur, berhati-hati dalam memilih pergaulan, hidup sederhana. Ancaman di bidang budaya merupakan setiap usaha untuk mengembangkan budaya-budaya yang menyimpang serta diwariskan ke para penerus generasi sehingga mengalami penyimpangan kebudayaan, baik dari segi adat istiadat, bahasa, kebiasaan, pakaian, bangunan, dan lain-lain. Contohnya seperti sifat hedonisme ini, kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Penyebab ancaman terhadap interaksi sosial budaya dari luar adalah pengaruh globalisasi negatif. Salah satunya yaitu munculnya sifat hedonisme. Hedonisme merupakan paham yang menganggap kenikmatan pribadi sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hedonisme ini juga mengakibatkan manusia suka bebas untuk mencapai kepuasan dan kesenangan pribadinya, meski harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Perilaku hedonisme yang paling dikhawatirkan yang menyebar di masyarakat yaitu pergaulan bebas, mabuk-mabukan, foya-foya, dan lain-lain. Gaya hidup hedonisme ini tentu akan memberikan dampak pada orang yang menganutnya, juga pada lingkungan orang tersebut. Sayangnya, dampak yang ditimbulkan cenderung ke arah yang negatif daripada positif. Berikut ini penjelasan singkatnya. 1. Individualis. Bisa dikatakan orang seperti ini menganggap dirinya sendiri lebih penting daripada orang lain di sekitarnya. Ini tentu sangat berdampak pada orang di sekitarnya, karena orang seperti ini akan cenderung egois dan tidak peduli dengan sesama. 2. Pemalas. Gaya hidup hedonisme ini cenderung jadi orang yang pemalas. Orang yang pikirannya hanya untuk bersenang-senang tentu akan jadi pemalas dan suka membuang waktu. Ini selain merugikan diri sendiri, tentu merugikan orang di sekitarnya juga. 3. Tidak bertanggung jawab. Selain jadi orang malas, orang yang hanya mementingkan kesenangan diri sendiri tentu juga akan lalai dalam tanggung jawab. Orang yang menganut ideologi hedon ini cenderung suka-suka atau seenaknya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Nah, di sini ada 2 faktor yang bisa menyebabkan sifat hedonisme. 1. Faktor internal. Faktor internal ini manusia secara naluri mempunyai keinginan untuk bahagia dan keinginan yang tidak pernah puas. 2. Faktor eksternal. Faktor eksternal ini pengaruh pergaulan seseorang yang mendukungnya untuk meneruskan gaya hidup yang hedonisme. Jadi, kesimpulan saya di sini, walaupun hedonisme mempunyai beberapa dampak baik secara jangka pendek, tetapi hedonisme juga menimbulkan dampak buruk secara jangka panjang. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kamu bisa mengubah mindset kamu untuk mewujudkan keinginan kamu dalam jangka panjang, serta mencapai keinginan kamu dengan cara yang sehat, seperti contohnya menabung. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.